Jadi kita beli jajan sesuai warna, tapi masih bingung jajan apa yang sesuai dengan warna pink, kuning, coklat, dan lain-lainnya. Udah selesai belanja, habis itu kita lanjut bayar. Kita lagi ada di Berengan, terus habis itu kita mau makan jajan yang satu warna. Jadi per orang itu ada 2 warna, yang satu aku pink sama ungu, yang satunya aku kuning sama coklat. Oke, jadi sekarang kita akan makan yang warna pink. Aku warna kuning. Oke, kita makan. Jadi ini ceritanya temanya piknik sih. Suka dewe aku kaget. Jadi aku agak estetik gitu ya. Kali aja ada yang mau endorse. Amin. Biru kuning. Kenapa ibu-ibu kalau misalnya bilang semua Ciki kayak merek Citato, Taro, apapun itu pasti namanya deh kok pasti dibilang Ciki. Joko kan Ciki, ay. Terus kakek Citato. Padahal tadi mangan itu Citato, Lice, apa ya? Taro dan jajan lain. Warna pinknya tuh ada 3 macam, yang satu ini, satu yang ini, terus satunya Aku kuning 1, 2, nyam. saya kita tuh anaknya Nyam banget. apa warna kuning Salah. Apa warna kuning? Apa arti warna kuning menurut Frida? Embo ya, aku gak ngerti artinya apa, tapi setiap aku lihat warna kuning itu bawaannya seneng, adem, soalnya kayak ceria aja, kayak seger. Mana aku gak ngerti artinya itu apa dalam Wikipedia atau apapun itu, aku gak ngerti. Anda apa arti warna pink gitu? Karena waktu kecil tuh aku suka Barbie. Nah Barbie itu kan identiknya sama warna pink. Terus habis itu aku merasa kayak cute aja, Kayak arti warna cute aja. Matching. Tapi kan alasanku lebih berbobot tuh daripada kon. Bisa. Tapi cahayanya gak berubah-berubah ya, malam lagi di alam. Jadi kadang mukanya kena iso oren banget. Harap malam di alam. Kalau tak setting kayak cahayanya gak tak setting. Terus mang aku detail meh DM gara-gara apa beli? Kau gak mau seton dan Beli barang. Mana kita buka kamera kayak titik-titik itu apa, tekan apa. Tetep ya mobil aku. Realisir. Oke, next sekarang kita akan makan jajan yang kedua, koala. Ini sebenarnya gambar koala itu tuh kesukaannya Frida. Aku gambar apa? Beruang. Tapi by the way dia sukanya Minion sih. Tapi suka koala. Ya apa? Tapi lebih suka Minion kan? Suka kamu. Ya aku fix iki gak bisa buka deh. Enak banget. Tapi ki ngene. Cara cara aku besok Kalau misalnya ada yang memperhatikan
warna yang dipegang Frida dari tadi warna kuning sama biru. Ya, bagi siapapun yang tahu arti itu di Frida ya. Kasih aku tak. Bukan mati di warnanya. Itu main. Ternyata nyam-nyam. Aku sih kayak makan nyam-nyam. Biasanya kan satu warna ya. Itu dua warna. Iya ya. Aku sih nggak tahu nyam-nyam. Tapi aku biasanya tuku nyam-nyam sih warnanya. Kan bukan coklat atau pink. Tapi nggak ngemas. Tak pikir aku coklat ngono. Ternyata ada dua. Dan tulisannya Choco Vanilla. Tapi sebelumnya aku nggak pernah nyoba jajan yang ini sih. Biasanya aku nyoba yang Hello Panda biskuit ini yang enak. Biskuitnya ya sayang. Ada strawberry. Hello Panda ini. Pikniknya di mana TK. Kita akan bikin Q&A versi kita sendiri. Yang pertama, apa arti persahabatan menurut you? Jadi kita sharing sambil makan jajan ya. Persahabatan menurut aku bukan susah seneng bersama, tapi saling memahami dan mengerti. Maksudnya apa, misalnya sahabat kita itu nggak suka apa, ya kita kok harus ngerti untuk menghadapi. Terus misalnya sahabat ini suka apa, tapi dia nggak suka, ya sahabat ini harus mau ini saling memahami sama yang mengerti. Bukan seneng bersama sih. Tapi kan kata orang itu biasanya sahabatan itu harus saling apa ya? Ya susah senang bareng kan pada garis umumnya kan gitu. Tapi kan kategori susah senengnya orang kan sendiri-sendiri ya. Jadi misalnya kamu seneng, tapi aku tetap susah. Gak mungkin dong kamu melok aku susah. Padahal kamu seneng, tapi sahabatku susah, masa aku melok susah, nggak ngono kon. Tapi kan kudu aku ngerti kamu, ancen lebih seneng ya wes. Aku kok bakal cerita terus mari senengmu besok baru aku cerita. Kan yang paling penting ngerti ambek mami, lek kalau ngono kan susah. Lek melok susah seneng. Menurut saya. Menurutmu? Menurutku sih persahabatan itu sing anak garis besarnya bilang harus selalu ada. Itu masuk, cuman kita harus memahami setiap waktu seseorang itu. Jadi meskipun kita deket sama seseorang atau circle kita di situ, ya udah, nggak selalu kita harus ngejudge mereka harus ada untuk kita. Soalnya kita harus paham semua orang itu punya cita-cita, impian di masa depan, mempersiapkan semua halnya. Kalau misalnya sahabat kita disuruh untuk 24 jam sama kita terus, berarti kan kita yang egois. Itu bukan sahabat sini. 24 jam Pak Jamil. Rapat ada ya. Kalau Kak sadetes dijawab dulu. Oke, next. Jajan ketiga. Aku tetap nyam-nyam, soalnya nyam-nyam itu dulu. Yes. Pertanyaan kedua. Apa yang membuat mood tiba-tiba hilang dadakan? Tiba-tiba hilang. Padahal saat itu seneng, tiba-tiba moodnya jadi buruk. Misalnya pas buruk tapi tiba-tiba seneng. Why ya? Apa-apa? Karena saya aku paling nggak seneng itu. Jadi kita ganti bahasa ya. Aku paling nggak seneng itu, misal kita udah plan jalan-jalan, terus habis itu mau dibatalkan H-1 dengan alasan yang nggak masuk akal. Maksudnya kayak gini, mager, terus tiba-tiba alasan anything lainnya lah yang menurutku tuh nggak masuk akal gitu sih. Kecuali kalau misalnya orangnya sakit, kendalanya orang tua, keluarga, mungkin masih bisa aku tolerir. Aku kan. Tapi berlaku untuk semua teman-teman yang lain sih. Kalau misalnya udah bilang di awal iya bisa, terus tiba-tiba di akhir bilang nggak bisa, itu kayak
nggak ket mangse nggak dinginnya saya kan ngomong lah aku lebih tahu nggak itu kan aku nggak bisa kan mereka jadi itu membuat moodku turun pes Nek pas dolen gini tuh tiba-tiba moodmu hilang karena biasanya karena ekspektasiku dari awal itu udah terlalu tinggi terus tiba-tiba nyampe lokasi kayak ya jadi kayak nah, mungkin itu masih kebiasaan buruk ya untuk sekarang cuman lagi belajar di tahap kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi kita harus nenangin diri sendiri tanpa orang lain tanpa kita membutuhkan bantuan orang lain untuk nenangin diri kita sendiri soalnya sing tahu dirimu sendiri ya kamu kayak misalnya kon gak mood ya ceritanya kan lagi belajar untuk gak pingin sekitarmu itu ngerti lah kamu itu gak mood nah kamu belajar untuk ngedem dirimu dewe tapi kamu tetap tapi kan gak tapi tetap gak mood menyembunyikan lebih baik kayak menyembunyikan aku sekarang lagi belajar untuk menyembunyikan mood dengan cara menjauh dulu maksudnya menjauhnya tuh nggak sing waduh enggak jadi misalnya ini temanku di sini tapi aku di sini dengan alasan aku bikin konten hanya itu moodku kembali lagi sih gantian sekarang kalau misalnya Frida pas nggak mood atau hal apa yang membuat kamu nggak mood atau moodmu turun simple sih kata simple banget aku tuh simple pokoknya harus aku bilang A tapi A ini nggak dituruti tapi dilakukan lagi biasanya aku bisa happy tiba-tiba tapi like misalnya tepat dolen terus mood hilang itu biasanya mek simple di sana aku simple kok paling batai konten jajan sih aku lagi gak nemu kok ngono ku lho misalnya aku pengen jasuke tapi dek ngono ternyata gak ono kan malah kayak duh iya simple aku like BM simple dan gampang lali like BM jadi gak sing berlarut-larut enggak tapi gampang lali like BM dan mood kan bedo kan dan kita ngamuk kan bedo kan iya itu perbedaan Virgo sama Libra kalau misalnya Virgo itu kan terkenal sama perfeksionisme kan tapi like Libra pelin-pelan iya jadi kadang aku iso seperti itu bayangkan aku itu konco sing Virgo sedangkan aku tuh sing pelin-pelan kayak mager deh metu cak gak sih wis jadi itu membuat kayak bad mood yo kan ya coba sih Libra tolonglah Libra kalau pasti kayak ono pertimbangan kayak mager deh budal gak wis coba deh tim Virgo yang semua perjalanan sudah di list dengan baik dari awal terus tiba-tiba dipecahkan oleh seseorang yang mager deh gak berangkat deh kayak mager tolong ya bagi Libra, kaum Libra kalau misalnya nggak bisa dari awal gak usah bilang iya tapi kan awalnya pasti oh iya seru ya no terus tiba-tiba H-3 atau H-2 kayak mager ya. Oke, tolong Libra diperbaiki. Untuk iya ya iya, tak usah iya momor enggak baru iya itu repot banget. Tapi biasanya Virgo itu bakal biasanya Libra itu akan kalah sama Leo biasanya. Leo memang ketika Leo sudah bilang A, Virgonya mencok-mencok, pasti dia akan kembali lagi ke titik A itu tadi. Tapi kalau Virgo ketemu Libra pasti kayak perdebatan ya, antara kita berangkat dan tidak. Satu pengen berangkat, satu enggak. Mager. Satunya udah ready PM, udah ready, satunya masih tidur, mager. Oke, next. Sekarang kita akan ganti ke jajan yang warna ungu. Dan ini udah aku coba. Warna coklat. Ini loh besti, gunting besti. Biasanya le, anak panjang ngomong-ngomong itu dia kan sulit. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Apa hal yang membuat Anda tidak termaafkan? Hal-hal yang membuat Anda tidak memaafkan gitu. Aku tuh gak ngomong arek biasanya gak akan suwe kok. Pasti kayak paling suwe itu bulan paling suwe. Tapi gak sampai aku bener-bener emosi sampai aku gak peduli.
Kalau nggak ngerekam berarti arek itu wis parah dan itu pasti merendahkan aku. Aku gak termaafkan wis. Apapun minta maafnya, apapun penyesalannya gak bisa termaafkan. Cuman aku nggak sih akan membalas, enggak. Tapi aku memblok semuanya portal yang menuju ke aku. Jadi aku nggak akan lihat dia kayak gimana, hidupnya ya apa, jempalian, jungkir balik sembarang, sakarpo. Oh betul. Aku sih ngono, cinta gak termaafkan banget kan. Lek kayak cuma masalah sepele, misalnya kita berantem pun ya, kadang paling sak bulan paling enggak, gue wes maaf-maafan aja. Dan aku bakal lali, gak akan tak ilik-ilik cuman sampai gak tahan maafkan ya cuma. Pasti orang itu merendahkan aku paling dalam. Soalnya aku jarang kamu nama sampai suwe. Kamu enggak, kayak misalnya kayak hal perselingkuhan gitu, maaf loh kok aku. baik kata netizen ya biasanya perselingkuhan itu tidak bisa dimaafkan. Aku malah kayak terus maaf karena apa? Karena cowok aku pun salah pasti. Selingkuh itu bukan karena cowok mau sama cewek baru, cowok bosan sama cewek. Nah, cowok bosan sama cewek berarti karena cewek yang salah. Kenapa kok bisa sampai bikin bosan? Kenapa kok bisa sampai cowok itu berpaling ke yang lain? Cowok ya salah. Misalnya kamu aja enggak, terus bosan sama satu, ya wis putus dulu baru yang lain. Nah, si pelakornya juga salah. Jadi ya itu mana? Saya udah bisa termaafkan sih aku. Cuman butuh waktu paling 1 bulan lah. Aku saya termaafkan lah ngono. Soalnya menurutku aku ya salah. Tapi lah sampai harus merendahkan aku berarti kan. Hai. Sudah mulai buka. Sudah mulai cek. Kamu. Apa hal yang tak termaafkan lah? Hidupmu. Pengkhianatan. Pengkhianatan. Ya. Aku nggak tekan siapapun. Maupun aku tekan keluarga atau tekan temen atau tekan sahabat sendiri atau tekan pacar mungkin kayak misalnya pengkhianatan ya kelar siap-siap bye. Jadi aku akan menutup semua akses dan misal kita saling bertemu pun aku nggak akan tegur sapa ya paling ya kita cukup saling melihat aja, nggak usah saling berbicara karena itu akan membuka luka lama atau kita bisa kayak mengeluarkan kata-kata yang nggak seharusnya keluar. Aku sih biasanya menghindari. Misalnya misalnya kayak ada sesuatu berkumpul misalnya kayak kait teman atau apa, kalau misalnya aku ada seseorang yang nggak senengi, biasanya aku akan ngerti jam-jamnya kan, aku pasti takut jam piro rene, jadi aku harus menghindari. Kayaknya menghindari emang pikiranku tambah buruk, tambah mantul. Itu tips tips sih ya tergantung sih orang soal apa ya, tapi lah aku soal harga diri sih nggak isu karena tidak semua luka itu bisa dimaafkan, disembuhin dengan maaf ya. Ya mungkin maaf no, cuma kayak nggak usah hubungan sama kita lah, sampai aku lah hubungan, nggak usah hubungan sama aku, ya cukup aku kamu nah ya nggak semua luka benar, nggak semua luka harus disembuhkan oleh kata maaf. Karena kalau misalnya kita buat kesalahan pun ya pasti awalnya minta maaf, tapi untuk merubah sikap itu lebih baik lagi sih, dan kesadaran diri sendiri tanpa harus disalahkan orang lain. Jadi dari hati ya, jangan minta maaf karena disuruh orang lain, itu nggak murni dari hati. Terus ojo minta maaf kamu nggak ngerti salahmu apa ngono, karena itu kayak kamu kayak cek ke orang itu kosong ngono kayak apa. Ya wis lah, lek minta maaf kamu kudu ngerti wajan aku salah, lek kamu gak ngerasa salah nggak usah minta maaf. Sebelum minta maaf, syaratnya harus sadar kesalahan sendiri, introspeksi diri, tahu letak salahmu di mana, lakukan minta maaf dan perbaiki kesalahan kita. Oke, next. Jadi kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa impian kamu 5 tahun ke depan? 2027 lah, berarti umur 29. 5 tahun ke depan. Aku kepinginnya itu semoga 5 tahun ke depan YouTubeku itu
sudah bisa mencapai 500 subscriber atau enggak 1 juta subscriber. Dan aku ditraktir. Amin. Dan aku kepingin punya seorang editor, punya tim traveler yang harus siap nerima kerandomanku. Aku pengen ke sana, aku pengen ke sini tanpa harus protes. Nggak bisa gitu. Terus 5 tahun ke depan juga aku pengen punya usaha di bidang, ya itulah rahasia. Nggak bisa dijelaskan. Itu kayaknya mulai berubah ya sahabat. Ya pengen punya usaha di bidang sesuatu. Terus habis itu pingin kalau bisa sih naikin haji orang tua. Terus habis itu ngajak orang tua untuk lebih ekspor Indonesia itu indah. Saya gak ada larangan untuk main. Iya. Jadi kan biar orang tua aku tuh sebenarnya suka traveling sih. Cuman travelingnya tuh cuman ke Sumatera, ke Jawa aja. Aku pengen kayak keluar dari Sumatera atau Jawa. Contoh kayak Bali, NTT, NTB kayak. Dan pingin punya suami yang satu frekuensi. Berdoiku semoga kamu sadar. Oke, kita lanjut. Apa rencanamu 5 tahun ke depan? Aku pengen di 2027 umurku segitu ya San. Aku pengen semuanya stabil. Stabil apa nih? Keluarga stabil. Maksudnya aku punya keluarga kecil. Aku pengen dari dulu punya keluarga kecil sih. Maksudnya aku, suamiku nanti dan anak-anakku nanti. Simpel kok. Punya rumah. Rumah itu bukan definisi rumah gede gitu ya, tapi punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, stabil dalam keuangan. Itu kayak wis ulang tahun. Itu jatuhnya wis ya Mbak, bukan rencana. Terus kalau bisa sih 5 tahun ke depan itu aku udah lulus S1 hukum. Aku pengen. Ya Allah. Saya pengen stabil aja pokoknya. Ya semoga 5 tahun ke depan untuk siapapun dan untuk kita berdua, apa yang direncanakan, apa yang direncanakan semoga kewujud atas bimbingan yang maha kuasa. Oke, kita next. Oke, pertanyaan ke 5. Kita akan membahas seputar mental atau ya semacam mental lah. Bukan membahas sih, lebih tepatnya kayak kita sharing tentang mental kita. Menurut kamu, apa sih pentingnya mental sehat? Dan gimana misalnya kamu keluar dari suatu lingkup ketika kamu merasa mentalmu itu nggak sehat? Definisi mental sehat itu yang pertama, aku seneng karena aku dari hati, bukan seneng karena orang lain seneng. Biasanya kan orang tuh kalau sekitar ketawa karena dia seneng, tapi kan tuh berarti kan senengku karena orang-orang ketawa gitu, karena kan seneng. Itu saya mentalnya sehat. Nah misal apa alasanku misal keluar dari satu lingkup, misalnya karena mentalis gak sehat ngono ya, itu karena apa ngono kan? Itu pasti karena mereka nggak bisa mengerti kita atau kita nggak bisa mengerti mereka. Biasanya aku lebih seringnya aku nggak bisa ngerti mereka, soalnya nggak isok sama ngono loh pikiranku ambek mereka. Berarti mereka itu pemikirannya misalnya gampang aja. Misal mereka beli penghapus lah, aku pinginnya kok pulpen, enggak harus nggak sama ngono. Nah itu kayak menurut aku berarti narik diri, berarti nggak sehat. Tapi ini duduk perkara pulpen ambil penghapus ya, tapi perumpamaan. Maksudnya kayak apa ya, yang paling gampang. Misalnya kayak ayo pergi ke suatu wisata, cuman posisinya aku tuh gak cocok sama wisata itu. Misal kayak pantai lah, aku tuh gak cocok sama pantai aku panas, menurutku pikap gak enak. Tapi mereka memaksa, berarti kan mereka gak ngerti aku dan aku gak bisa ngerti mereka. Biasanya aku tarik diri biar gak deh. Soalnya misalnya aku paksa terus, berarti aku di pantai itu karena mereka, bukan karena pengenku. Nah kalau misalnya aku gak melo, aku otomatis bakal merusak acara mereka. Kok salah satu gak ikut? Nah itu mesti aku narik diri sih. Aku mau.
kamu? Lek aku sih definisi mental sehat itu karena aku berada di tempat itu aku banget. Contoh kayak misalnya di alam, aku merasa kalau di alam itu lebih kayak bebas untuk explore, terus belajar banyak, harus memahami lingkungan. Itu sih membuat mentalku sehat. Definisi kayak narik diri dari satu lingkup yang membuat mentalku nggak sehat biasanya sama kayak Frida juga. Ya aku akan menarik diriku ketika mereka tidak satu frekuensi sama aku, satu pemikiran sama aku, atau kita nggak bisa saling mengerti. Misal kayak aku pernah di satu lingkup, orang itu ngejudge aku kayak ya ibaratnya ngejudge atau ngeremehkan, itu membuat aku harus narik diri. Berarti kamu gak bisa sabar atas proses orang untuk menuju bisa. Itu sih. Lanjut ke pertanyaan lain. Lanjut ke pertanyaan ke-6. Apa menurutmu definisi bahagia? Bahagia menurutmu itu apa? Definisi bahagia menurutku kebawa gunting serem ya. Pertama, orang tua melihat pencapaianku yang sangat luar biasa. Itu apresiasi. Terus yang kedua, aku bisa ke suatu tempat di mana menurutku itu impossible, tapi aku bisa sampai. Contoh nih, Gunung Semeru. Menurutku aku sampai ke puncak 3676 mdpl-nya itu impossible. Tapi ternyata dikasih jalan untuk bisa sampai ke puncaknya itu sangat membuatku bahagia karena aku bisa melewati fase melawan batas limitku sendiri. Kalau Anda? Apa ya bahagia? Simple sebenarnya, jujur nih, menghabiskan drakor dalam sehari itu bahagia menurutku. Kayak satu hari aku bisa 16 episode sampai finale ku bahagia sih menurutku. Apa ya, aku gak sing ono bahagia ngono sih. Cuman aku lebih bahagia misalnya ono orang sing ngerti hal detail aku ngono loh. Misalnya Frida lu gak seneng minyak kayak putih, aku seneng gue apa? Gila. Tapi orang itu memperhatikan kita kan? Iya, gak perhatiin nonton tapi dia berarti kayak ngerti. Nah, itu aku memperhatikan dan mengerti. Aku pengen golek sih kayak ngono. Wah, aku kurang dah. Pasangan dong. Oh iya. Pokoknya teman itu dia sudah kalau pas paham lah aku gak senengnya opo. Terus khatam deh. Tapi pasangan itu sampai detiknya aku baru nemu sih bener-bener detail gitu loh. Detail lah ya, aku pengennya sih detail cilik gak usah sih. Misal kayak gak seneng aku guling gak seneng kayak sandal lah, gak tahu gawe iki lah. Untuk pasangan Frida yang ke depan, aku saranin kamu belajar ke aku untuk tak copy paste. Iya, tapi kayak ngono, itu pengen jadi ya, aku cari pasangan ya, apa caranya pasanganku bisa terima teman-temanku harus. Soalnya aku sih bilang kayak misalnya pasangan akan sampai mati, teman kan enggak. Kamu lebih pilih pasangan daripada teman. Lalu aku kebalikan nih, apa caranya pasanganku bisa terima temanku ambek aku. Nah, kita sok klop ngono loh. Misalnya menerima aku tok ya aku gak dikonco ya apa ya. Sangat bijak sekali. Tapi aku ya pernah sih kayak dikasih pilihan pilih pacar atau temen, dan aku pasti menjawab aku nggak suka dikasih pilihan karena mereka punya ruangnya masing-masing. Nah, gak boleh saya sepenuhnya pasangan gak iso. Iya. Sepenuhnya temen ya gak iso. Sepenuhnya keluarga ya gak iso. Semua itu pasti punya ruangnya masing-masing dan kenyamanannya masing-masing. Aku punya satu pertanyaan lagi untuk yang terakhir kalinya. Apa kriteria pasangan Anda untuk diajak menikah? Ya? Pertama seiman.
jelas Seiman. karena aku gak iso berusaha untuk mendapatkan sing misalnya beda, aku gak iso memperjuangkan ngono kan. Gak iso aku. Sing kedua gak iso sih sabar ya guys. Aku soalnya aku mah ya tau lah Anda bagaimana harus sabar menghadapi saya yang pelin-pelan ya. Diajak nonton ya pengennya ke mall, diajak ke mall ya pengennya nonton. harus sabar. Terus ketiga harus tegas sih, soalnya aku tuh anaknya kan pelin-pelan, aku butuh anak sih tegas sabar ketika misalnya hal-hal sepele, tapi lah aku wes kelewatan batas misalnya kayak harus menghadiri arah kata, tapi aku gak belum mulu kan harus anaknya tegas sih. Jadi aku butuh arah yang sabar atau yang tegas. Terus terakhir saya ikut memahami, aku betul-betul terus lah iso seneng dolen, tolong dong karena aku seneng dolen, tapi aku tuh tipikalnya iso seharian di omah nonton drakor, tapi gak iso seharian di jopo dolen. Jadi aku pengen pasanganku ya iso ngerti, maksudnya ya kadang iso di omah main game, di jopo dolen ya iso. Ya aku ya wong kayak aku sentok mana aku gak gelem takok iki soalnya dia wis pasangan guys. Dari apa lagi yang dia butuhkan? Sebenarnya untuk kriteria pasangan itu ada di pasangan nih. Ya apa dong? Nah, aku kan belum menemukan, bukan gak ono tapi belum menemukan. Tapi semoga yang itu. Tapi untuk kriteria aku sendiri itu adalah yang pertama ya pasti seiman. Kita belum bisa ya memperjuangkan, belum bisa kalau misal beda. Iya. Belum bisa sih. Terus yang kedua satu frekuensi seperti suka bermain ke alam, bukan ke alam aja, ke alam, wisata, kafe, bukan tempat hiburan. Hiburan bukan tanda yang itu ya, bukan yang diskotik ya. Terus habis itu sabar menghadapi tingkahku yang luar biasa bad moodnya, bermacam-macam variasi. Terus habis itu dia bertanggung jawab untuk dirinya sendiri yang pertama, dan untuk keluarganya, orang tuanya, dan pasangannya nanti. Beri tepuk tangan untuk yang pernah menaklukkan hati Virgo sama Libra ya. Kalian luar biasa. Tapi Libra bahaya sih. Itu sok menaklukkan atau cuma pelampiasan itu enggak tahu ya. Iya. Aku sih biasanya ngono, itu gak iso sih aku. Kadang sing dadi mantanku baru tak. Apa sih gak tanggap ya nek opo. Oke, sekian dulu pertanyaan hari ini. Habis itu kita akan main pedengannya di airnya biar nggak dikira kita di pekarangan belakang rumah ya kan. Oke, stay tune. Jadi kita main air. Kita tahu ya ini tuh minnya sangat parah. Malang lagi musim kemarau dan suhunya lagi dingin-dinginnya. Dan kita main air, pinter kan? Selama ini kita lagi di bedengan. Tadi siang itu rame, sekarang pasti rame. Sekarang masih rame. Ya begitulah ya. Ini termasuk hari weekend. Long weekend Ya. Jadi kita mau foto di sebuah batu. Perjuangan. Enggak aja ke bedengan please. Alay. Berasa aku adventure ya. My trip. Ya wes. main boyong. Aduh. Jadi kita mau foto di sana. Nah, kita harus lewatin sini. Aku tekan gini. Iya. Aja nara-nara ini bocah kok. Enggak kapok-kapok. Ini kita mau nelusurin sungai. Ya wes lah ya, bedengan emang yo sing ngene iki lah. Ya, dia lagi nyusurin sungai. My trip. My boyo. Jadi kita mau foto untuk mendapatkan
spot estetik. Iya apa lo? Nyebrang dong. Ada Iya lewat lo, mana ya? nyebrang rono lo. Nyebrangnya Ada cahaya ilahi guys. sebenarnya jangan. Tapi ya foto-foto di situ. Bunga cantik seperti diriku. Tuh. Ada. Perih. Mendadak pijat refleksi. Ya kita sudah mainnya ya. Kita udah main. Kita main di air ini udah 1 jam. Ya. Oke, sekian dulu vlog hari ini. Aku bersama bestie aku. Dan boleh banget aku minta sarannya kalau kemana, review apa lagi, dan trip kemana lagi. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you back. Bye.